ceritanya kita sudah kelar pekerjaannya untuk saat ini. Kita mau pulang balik ke Lintong nih Huta, ke kampung Lintong nih Huta. Jadi teman-teman, terima kasih buat semua supportnya, doanya. Kita selesai sudah pekerjaan untuk 3 hari. Kembali kita lanjutkan ke depannya. Ini kita mau pulang. Masih di awal ya, masih seperempat perjalanan. Belum ada seperempat perjalanannya. baru start. Kita masih baru start. Oh, belum ini ya, belum keluar kita dari ini, dari Kota. dari apa pintu, dari pintu keluar, belum lagi kita lewati. Perjalanan yang sangat menyenangkan, walau sedikit capek dan penuh dengan ujian, tapi itu biasa. Dengan adanya ujian itu membuat semangat kita untuk lebih lagi. Iya kan Bang? Ini dia lokasinya. Bye bye. Ini Apa? dia lokasinya. Dadah. I'm go home. Nah ini Bang, sekarang giliran. Coba pegang. Ayo. Cara lah. Ada foto penontonnya. Masih baru lagi kita. Iya. Tadi katanya pintar abang ini YouTuber. Mana? Editor. Editor. Editornya. YouTuber Ma. tadi. Mamanya bikin apa? Jadi nyampe di Wawancara ada dulu Mama. Iya. Bagaimana 3 hari ini? Wawancara ada Dari dulu. awal gitu. Ah, Ada jual balon. Oh, enggak ada. Untuk apa, Bang? Ayo. Jadi hari ini kita lagi pulang ini. ya. Iyalah Bang. Jadi ceritakanlah dulu gimana pengalamannya 3 hari ini, Mak. Pengalaman siapa dong? Iya, Mama lah. Menurut yang kamu lihat nak, kayak mana mamamu ini? Pontang-panting ke sana kemari. Ah, mama nggak dengar. Lebih kuat dong caranya. Ya kalau kuliah ke Mak, Hmm? ya pontang ke sana, bangun lah apa, dimarah-marahin, direpet-repeti. nyampe di sekolah langsung direpet-repeti. Jadi Nangis lah. apalah tanggapanmu dalam hal itu saat kamu melihat begitulah pekerjaan mama? Iya. Apa? Boleh. Kayak mana? Apa tanggapanmu? Apa yang kau rasakan? Ya aku rasakan yang merasa kagum nama Kagum. dengan perjuangan Mak itu, Mak. Biar Bangga enggak? bangga. Mak? Iya. Jadi dari awal itu, dari rumah 2 minggu sebelum mama udah jantungan, memikirkan bagaimana nanti akhirnya saya bisa nggak menyesuaikan diri, saya nggak bisa nggak untuk supaya tidak mengecewakan, saya nggak melakukan yang terbaik. Ternyata untuk melakukan sesuatu itu nggak perlu khawatir, tapi yang perlu kita lakukan adalah optimis saja, berpikir positif dan berusaha. Dan jangan menganggap sesuatu hal itu walaupun kecil, jangan menganggap sepele. Kalau masalahnya pekerjaannya kecil, tetap berusaha semaksimal mungkin. Jadi kalau kita melakukannya dengan optimis, positif dan semangat,
nggak ada yang nggak selesai sebenarnya. Semua bisa kita selesaikan asal kita mengandalkan Tuhan Yesus. Kuncinya dalam segala sesuatu pekerjaan kita buat Tuhan Yesus itu ikut campur tangan dalam segala sesuatu. Jangan mengandalkan diri sendiri. Amin. Nggak ada yang nggak bisa. Sebelum kita melakukan, jangan pernah katakan aku nggak bisa. Prinsip itu hanya prinsip orang ngecut, pemalas. Tapi kalau ingin berhasil, selalu katakan bisa. Tapi harus dengan berusaha. Berusaha, tapi tidak hanya mengandalkan diri sendiri. Tetap itu harus mengandalkan Tuhan Yesus. Tanpa Dia kita nggak bisa ngapain. Amin. Jaga kesehatan, makan dengan teratur, minum, berdoa, baru belajar doa. Memang sih dari awal sangat berat. Mungkin bagi orang lain mungkin tidak berat, tapi bagi aku ya berat tantangan ini. Tapi akhirnya setelah saya jalani bisa juga. Bahkan pun saat saya bersama anak-anak baru saya, mereka senang dengan saya. Dengan para bodyguardnya. Iya, mereka takut kehilangan saya. Mereka katakan mereka akan merindukan diriku. Kasihlah buat mereka di sana, anak-anak didikku, mahasiswa. Dan terima kasih juga lah buat bodyguardku berdua. Tanpa kalian saya nggak bisa apa-apa juga loh. Saya nggak sampai di sini. Abang 2 FR, thank you buat supportnya anak mama. Mudah-mudahan lah lewat yang kau lihat ini bagaimana mama pontang-panting hari hidup, supaya kita bisa makan, kalian bisa sekolah. Bagaimana kau bisa melihat mama sampai pusing, hampir sudah mau down, menangis. Aku sudah sampai menangis di hadapan kalian. Itu sangat memadukan sekali. Cemen sekali. Tapi air mata sudah berubah jadi senyuman hari ini, karena semuanya berakhir dengan sempurna. Biasa. Kedepannya mudah-mudahan lebih berhasil lagi teh. Amin. Jadi teman-teman yang ada di luar sana yang ingin berkarya lebih lagi, jangan takut. Jangan pernah menyerah sebelum melakukan. Optimis saja, positif. Kalau Anda sudah berniat, harus dilakukan. Pokoknya jangan takut duluan. Lakukan dulu. Ibarat seperti ini. Anda harus dapat mengubah apa yang tidak dapat Anda ubah. Itu harus. Itu prinsip. Akan tetapi Anda harus dapat menerima apa yang tidak dapat Anda ubah. Ada jiwa besar di dalamnya. Kita tetap berharap. Tetapi Tuhan yang menentukan. Ketika harapan kita dan keinginan kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan, itu artinya berarti bukan di situ. Yang jelas kita sudah berusaha. Berarti ada rencana Tuhan yang lebih indah lagi untuk kita. Dan jika memang sudah terjadi cita-cita kita, berarti itulah yang terbaik menurut Tuhan. Maka kita tidak boleh menyombongkan diri atau angkuh, tetapi kita harus bersyukur ya saudara-saudara. Dan ketika kita dipakai, ketika kita lebih lagi di atas, bukan berarti kita memiliki alasan untuk sombong, itu angkuh.
Bukan berarti kita memiliki alasan untuk merendahkan yang lain, dimana kita merasa lebih hebat sementara yang lain itu di bawah kita. Tapi justru kita merasa akan lebih merendahkan hati. Kita sama dengan mereka, dengan siapapun. Hanya membedakan adalah mungkin pangkat jabatan, tetapi kita sama di hadapan Tuhan. Nah, bagi saudara yang di luar sana, jika kita pun memiliki lebih dari yang lain, kita harus bersyukur. Dan mari kita pakai kelebihan kita itu untuk berkat bagi orang lain, supaya kita dipakai lebih lagi. Kuncinya satu hal yang saya bilang, ketika kita dipakai lebih, itu artinya Tuhan lebih mempercayai kita. Nah, saat Tuhan mempercayai kita, jangan sampai kita mengecewakan Dia. Mari kita lebih lagi sampai benar-benar memang Tuhan mempercayakan untuk kita yang lebih. Nah, terkadang memang ya, dari segi fisik atau mungkin atau apapun itu, kadang orang-orang melihat kita enggak sepele gitu ya kan. Oh, siapa sih itu? Jangan pernah kita menjengkal kayak gitu. Belum tentu dia seperti yang kita lihat. Ada orang melakukan sebuah pekerjaan atau terobosan, tidak perlu berkoak-koak, tidak perlu harus berteriak, tetapi dia ingin melakukannya tanpa harus berteriak, tetapi dengan rasa syukurnya dia ingin melakukan sesuatu tanpa harus hitung-hitungan, tanpa harus memberikan kabar ke sana kemari, tapi dia bisa melakukan sesuatu lebih. Itu artinya memang dia ikhlas melakukan sebuah pekerjaan. Jadi dengan apa yang kita miliki, mari kita lakukan, bukan untuk memang hanya untuk dipuji orang, tapi memang kita pengen melakukannya. Uang perlu nggak? Memang perlu. Kita harus makan. Ketika kita mau berangkat, kita perlu uang untuk bayar angkot, bayar ini. Tapi itu nomor 2, bukan menjadi itu patokan kita. Karena memang kalau kita punya niat untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, Tuhan akan menyediakan itu. Kalau kita percaya sih. Karena apa? Kenapa kita khawatir untuk itu? Karena memang sumber berkat itu kan dari Tuhan. Jadi kenapa kita khawatir kita nggak mempunyai itu? Kenapa kita khawatir kita nggak diperlengkapi untuk itu? Kuncinya kita percaya. Ya berlari saja itu kuncinya. Terobos saja ke depan. Nggak perlu apa kata ini, apa kata itu. Enggak. Yang menurut Anda itu benar, kenapa kita nggak melakukan? Masalah fitnah, masalah kedua, masalah ini. Kenapa kita harus khawatir dengan itu kalau memang kita benar? Betul nggak ya? Nah, penting kita melaju ke depan. Baik buruknya kita itu kan ya Tuhan yang menilai, karena dia menjadi hakim bagi kita. Manusia nggak berhak menjadi hakim bagi siapa. Jadi sekarang waktunya di masa COVID ini yang kita lakukan bukan saatnya kita menghakimi, bukan saatnya kita merendahkan, bukan saatnya kita hanya memberikan penilaian. Yang dituntut sekarang adalah melakukan, berbuat. Jika memang kita lihat yang lain salah, ya mari kita berbuat. Jika menurut Anda yang itu nggak benar, ya mari kita berbuat, mari kita ubah. Itu yang perlu saat ini. Dan yang perlu saat ini adalah memperkuat berdoa. Kita doakan. Kalau memang kita lihat ada yang salah, kita doakan. Jadi bukan sibuk untuk mendikte ke sana kemari. Mari kita jadi berkat bagi siapapun. Itu kuncinya. Masalah kita memang menurut yang lain itu nggak benar, itu benar kan? Kita nggak perlu hiraukan itu. Yang kita tahu, yang kita lakukan benar. Kan ada Alkitab menjadi dasar kita. Kalau sepanjang kita melakukannya seturut Alkitab, kenapa kita takut? Sekarang kita harus semangat. Kita harus bergerak cepat. Itu yang penting sekarang. Nggak perlu apa kata orang, gimana orang. Tapi memang kita perlu menghormati orang. Nah itu
dan pengalaman yang kita ambil selama 3 hari ini. Banyak hal yang sudah kita ambil. Bersama bodyguard saya ikut. Hebatlah. Oke, itu saudara, itu guys sedikit pendapat saya, motivasi saya untuk anda. Jika saudara mendengarkannya, terima kasih, dan melakukan terima kasih. Jika tidak pun terima kasih juga. Tapi dengan saya memberikannya, itu artinya saya sudah bagi-bagi berkat bagi orang lewat kata-kata motivasi. Tapi saya aminkan banyak orang juga. Subscribe YouTube aku. Scrap itu deh Queen. Apa perlu mencari uang? Perlu. Tapi katanya melayani. Bukan semuanya ada kata serakah, tamak. Orang yang mencari uang tergantung motivasinya. Mencari uang itu apa, bagaimana. Jadi nggak semua pekerjaan itu harus memang mendatangkan uang. Tapi kadang kalanya kita bekerja, ya harus kita lakukan itu sebuah kewajiban, seperti bawa jiwa, kewajiban umat Kristen. Bawa jiwanya kayak mana? Ada strategi untuk itu, dengan cara kita teladan, dengan cara dia memberitakan firman, dengan cara dia melayani rumah-rumah, mendoakannya, berdoa, itu juga bawa jiwa. Dengan cara dari kekayaannya berikan bantuan, mungkin yang ikhlas, itu kan pelayanan. Jadi mari kita jadi berkat bagi orang. Oke guys, sedikit lagi tambahan motivasi saya untuk hari ini. Terima kasih. Selesai kita sarannya. Subscribe YouTube aku. Oh, bicara lah. Udahkah? Udah wawancaranya? Terlalu panjang jawabannya ya? Enggak pahala. Enggak pahala. Jadi kau lamang, apalah yang kau ambil dari 3 hari ini? Kalau aku melihat bersihnya rumah opung itu. Bersihnya rumah opung itu. Iya. Iya, lalu selama ini mama Melihat perjuangan mama itu. masalah rumah opung tadi dulu. Selama ini mama merepet karena rumah. Udah bisa aku simpulkan, oh ternyata mama ini nggak salah selama ini, begitu. Ada. Jadi ada nggak mungkin apa namanya itu, janji dalam hatimu, pulang dari sini nanti akan kujadikan rumahku seperti ini, ada nggak? Betul ya, berarti mama nggak perlu lagi cerewet. Oh hebat, berarti mama sudah dapat banyak hal. Mama nggak capek lagi cerewet-cerewetan gara-gara rumah. Apalagi Itu aja, Mak. rumahnya bersih ya, mulai dari adanya orang rumahnya bersih hanya ruang tamu, tapi tiba giliran kamar mandi Motor. butak kan. Jadi kalau kau lihat itu Mulai dari depan sampai ke belakang, Mak. mulai dari depan teras sampai ke belakang kamar mandi. Terus yang paling hebat di situ cara meletakkan barang itu. Jadi terkadang barang itu nggak harus mahal, tapi bagaimana cara kita meletakkan pada tempatnya. Contoh, kita beli sepatu kita harga 300.000, lalu rumah kita pun harga 1 miliar. Kita letakkan sepatu di atas lemari, di atas meja, nggak bagus juga ya, harganya jadi berkurang. Jadi sapu di mana tempat. Jadi melihat rapi rumah itu adalah sapu di mana tempatnya, piring di mana tempatnya, piring bersih, piring kotor, kain kotor di mana, handuk di mana, itu nomor 1. Nah kadang-kadang di sini loh
yang paling sering salah ya. Siap mandi, tak pada di mana diletakkan dan duduk di kamar, tempat tidur, di meja, di kursi. Nah, kalau kita lihat tadi itu siap mandi ditempatkan pada tempat. Opung dulinya pun kalah kita. Udah tua kan? Umur berapa? Bangun pagi masih jam 2:30 mandi. Mau ke ladang mandi. Pulang dari ladang mandi. Oh hebat. Anak muda sekarang bagaimana ya begitu? Hah? Padahal mau ke ladang loh mandi. Opung doli paling bersih pagi-pagi udah nyapu rumah. Oh iya kan? Nyapu teras. Nah itu yang kau lakukan abang nanti sampai di rumah. Oke, abangnya apa yang bisa dilihat dari 3 hari ini? Ya. Apa pengalamannya 3 hari ini? 3 hari ini saya melihat bahwa memang Tuhan itu benar-benar ada dan bekerja Lewat. menolong anak-anaknya lewat pengalaman yang saya lihat di pengalaman kakak. Dimana betapa sulitnya kakak menghadapinya, tapi saya melihat semua bisa dilewati dengan sukses karena doa-doa kakak dan juga ketekunannya, tentunya karena berharap pada Tuhan. Yes. Ya, saya sangat diberkati lewat itu semua. Bagaimana kakak bersabar menghadapi yang kasar dan mengajari kami juga supaya bisa bersikap demikian. Terus terang kadang sangat gampang untuk berkata-kata, tapi tidak gampang untuk melakukan hal demikian. Dengan ini saya sangat diberkati dan biarlah ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Oke, jadi hari ini guys kita menang dalam segala hal. 3 hari ini kita berperang, kita menang. Aku pikir tadi saya harus mundur dan pulang tanpa bawa hasil. Tapi karena berkat doa, terus campur tangan Tuhan, berkat doa anakku, adikku, orang tua yang selalu mensupport, akhirnya kami pun pulang dengan sukacita. Amin. Membawa berkat, membawa keberhasilan. Mudah-mudahan kedepannya makin sukses lagi dan kita bisa memakai yang kita perjuangkan ini untuk lebih lagi. Kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Oke guys, sampai di sini dulu live kita. Ini perjalanan kami sudah mau pulang ke Lintong Nihuta. Selamat tinggallah kota yang kami tinggalkan. Tidak usah kami sebutkan kota apa supaya pemirsa penasaran. Dan kami go menuju Lintong Nihuta. Dari sedikit Kembali Tapi benar penasaran. nanti supaya ada bertanya di bawah terus. Kita lewat Sidikalang menuju Lintong Nihuta. Dari mana pemirsa? Kita lihat nanti. Jika Anda bertanya di bawah ini, kita akan menjawab dari mana. Sekrep itu bego. Sekrep itu bego ya guys. Sekret itu. Jangan lupa sekrep itu bego. Supaya kita bisa lagi berkarya, berstreaming. Subscribe YouTube-ku dan like, share, dan komen di bawah ini. Hampir. Jadi gak konsen Instagramnya. Nah, sekali lagi guys. Ada mama. Subscribe YouTube-ku, like, share, Ini dan Facebook mah bukan YouTube mah. komen. Bukan. Nanti kan kita buat ke YouTube. Oh iya, YouTube.
kita live kan lagi nanti ya guys, saat kami berada di mana teh, berada di sebuah tempat, di mana tempatnya tidak dikasih tahu juga supaya Anda mengikuti kami. Nanti kami tunjukkan ada sebuah tempat yang indah, yang bagus. Sampai di sini dulu, Mak. Sampai di sini dulu guys. Sampai sini live kita. Mari kita Makan. makan. Marse. Mago. Mari kita go. Oh, mago. Marse. Mari kita senang. Marsik, mari kita asik-asik. Iya. Marsik. Mari kita asik-asik. Marheb. Mari kita berhebi. Mari Oke, kita dadah. Shalom.